Bu, temen saya omsetnya turun drastis. Penjualannya benar-benar turun banget Bu, dari distributor, penjualan online semuanya turun drastis. Nah terus dia menemukan nih Bu, ada salah satu merek yang persis mirip kayak mereknya dia. Apa yang harus dia lakuin? Jadi dia menduga bahwa omset dia itu turun karena ketemu produk yang mirip itu ya? Iya, jadi dia bilang omsetnya tuh turun drastis karena produk itu. No! Bahaya itu. Gini, memang kalau ada kita ketemu ya merek yang mirip dengan merek kita, ya itu harus kita selidiki dulu. Ya, apakah merek yang mirip itu sudah terdaftar atau belum? Nah, kalau belum, ya, nah itu bisa ya kita ajukan dugaan tindak pidana di bidang merek atau gugatan ya di pengadilan niaga tentang ganti kerugian seperti itu. Nah, karena bisa tuh terindikasi adanya pelanggaran ya, pelanggaran baik itu keperdatannya ataupun pidananya. Nah, namun ya kalau itu sedang dalam proses, misalnya yang mirip itu dia sedang daftar nih, sedang mohonkan ke DJKI. Nah, dicek juga sudah sampai mana tahapan prosesnya. Kalau itu tahapan prosesnya dia daftar, ya kan di fase masa pengumuman, nah segera ajukan keberatan namanya. Nah, sampaikan dengan dalil-dalilnya bahwa merek yang teman kamu miliki itu sudah terdaftar, ya kan. Terus mereka merek yang sedang dalam masa pengumuman ini mirip dengan merek si teman kamu, gitu. Sampaikan dengan dalil-dalilnya yang jelas, yang mengindikasikan bahwa memang adanya persamaan pada pokoknya. Ada beberapa kriteria untuk menguraikan persamaan pada pokoknya, apakah melalui visual, fonetik, dan konseptual. Nah, apalagi jika terindikasi, misalnya sebelumnya ada tuh hubungan. Nah, kan kita belum tahu nih apakah temanmu dengan si pemilik merek ini punya hubungan sebelumnya, hubungannya sama seperti itu. Nah, itu masukin juga di dalam keberatannya. Nah, itu juga nanti menjadi pertimbangan bagi si pemeriksa merek DJKI dalam melanjutkan proses permohonan merek si kompetitor itu, begitu. Nah, kalau misalnya temanmu akan menempuh upaya pidana, membuat laporan polisi seperti itu, ataupun bahkan bikin pengaduan sendiri di DJKI gitu, usahakan dimulai dari memperingatkan terlebih dahulu, begitu, dengan menyampaikan peringatan, ya kan. Nah, bisa saja mereka terjadi semacam kesepakatan di dalam peringatan. Seperti biasalah, bisnis itu kan cenderungnya damai, ya kan, bukan cenderung berselisih sepanjang hitungan komersialisasinya oke. Nah, rata-rata sih mereka sih bisa duduk bareng. Tapi kalau nggak oke, ya harus menghargailah siapa yang pemilik merek yang sudah terdaftar. Jadi karena pemilik merek terdaftar kan memiliki hak eksklusif untuk memproduksi, ya kan, dan mengizinkan orang lain, misalnya seperti itu. Nah, atau melarang orang lain, begitu. Karena kan negara sudah melindungi. Kita juga belum tentu tahu nih apakah dia meniru bikin merek yang mirip itu memang disengaja, ya kan, atau kebetulan saja. Nah, kita nggak tahu, ya kan. Nah, untuk itu perlu ya melakukan proses mediasi terlebih dahulu lah, ya kan, karena sama-sama pelaku bisnis gitu. Oke, baik Bu, saya akan sampaikan ke teman saya. Terima kasih Bu.